Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita sudah berbicara pada bagian-bagian yang telah saya sampaikan terdahulu. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang masalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Saya sengaja membuat gambar ini agar bisa dimengerti seperti yang ada di daerah pedesaan ya. Ini adalah pupuk kandang. Oke. Berikutnya saya lanjutkan. Kita dalam kehidupan kita perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Baik itu faktor pembentuk maupun faktor penghambat integrasi nasional. Oke, berikut ini adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dan faktor penghambat integrasi nasional. Nah, sekarang kita bicara tentang masalah faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Oh ya, itu tadi yang ketiga. Baik, yang keempat. Yang keempat itu adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Jadi kebersamaan itu ibaratnya apa? Ibaratnya Anda lihat di dalam kandang ini, contoh sapi berbeda, ada yang warnanya putih itu bisa bersahabat dengan yang itu warnanya agak coklat-coklat itu. Kemudian mereka bisa makan bersama, itu salah satu contoh di antaranya. Kemudian juga yang berikutnya yang ketujuh, yang kedelapan ya, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang kesembilan, adanya rasa senasib, sepenanggungan akibat penderitaan yang disebabkan penjajahan. Penjajahan siapa? Penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Nah, yang ke-10, adanya rasa cinta terhadap tanah air dan mencintai produk sendiri. Nah, kita bisa lihat juga contohnya, misalnya tadi saya ambilkan contoh ya, kita itu kaya dengan berbagai macam pupuk ya. Kita sebagai seorang petani itu misalnya apa? Mengandalkan pupuk organik yang dibuat seperti ini ya, contohnya ini. Ini di apa? Ini ada tumpuan kotoran sapi yang kalau dijual sangat murah, tetapi memiliki produk yang bagus ya kalau dipakai untuk pertanian, sehingga apa, menghasilkan sesuatu hal yang sangat bagus, yaitu apa, bahan makanan yang bersifat organik. Oke,
Oke, baik, kita akan berbicara mengenai masalah faktor penghambat integrasi nasional. Nah, yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen ya. Kemajemukan yang bersifat heterogen. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Jadi bagaimana antar golongan yang ada di Indonesia itu bisa kompak dalam satu tujuan untuk mewujudkan cita-cita yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di alinea yang keempat. Kemudian yang berikutnya yang kelima, maaf, bukan yang kelima ya. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Itu yang ketiga. Kemudian kalau kita berbicara dengan yang keempat, nah, adanya rasa ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Seperti kita ketahui bahwa pembangunan yang kita rasakan di Indonesia itu belum merata sebagaimana mestinya ya. Nah, oleh karena itu apa? Itu tugas PR pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan tersebut. Oke, kita juga menyadari faktor penghambat yang lainnya adalah wilayah Indonesia yang sangat luas ya. Sangat luas sehingga apa? Sehingga perhatian yang dicurahkan itu tidak seperti yang kita harapkan. Oke, kemudian yang keenam, lemahnya nilai-nilai budaya. Akibat apa? Akibat pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kita tahu bahwa yang namanya kebudayaan asing itu ada segi positif, ada segi negatifnya. Nah, oleh karena itu mestinya apa? Pancasila harus berfungsi sebagaimana yang telah dijelaskan pada awalnya, yaitu mampu menyaring apa yang ada di Indonesia seperti yang kita harapkan. Jadi budaya-budaya yang positif itu masuk Indonesia, sedangkan yang negatif itu dibuang. Nah, itu kalau kita lihat, namun juga faktor-faktor bangsa yang belum sesuai dengan harapan, yaitu sumber daya manusianya, mentalitas dan lain sebagainya yang belum sesuai dengan harapan. Ini kadang-kadang yang terjadi bukan masalah menyaringnya, tetapi apa? Yang penting masuk kita pakai, sehingga apa? Ini yang nanti kadang-kadang bisa melunturkan nilai-nilai budaya kita sendiri. Baik, kita akan bicara yang keempat, bagian D ya. Tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia atau NKRI. Nah, tantangan itu bisa kita kategorikan jadi beberapa hal. Nah, yang pertama di lingkungan internal. Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Jadi tantangan yang pertama tadi saya katakan, tantangan di lingkungan internal Indonesia, yaitu mengawal NKRI dalam keadaan utuh dan tetap bersatu. Nah, di sisi yang lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, konflik pelanggaran wilayah ya, gangguan keamanan, kemaritiman maupun dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terdepan Indonesia, ancaman terorisme di dalam negeri dan sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah maraknya berbagai macam obat-obatan terlarang seperti narkoba, ekstasi dan lain sebagainya. Ini yang nanti akan merusak mental bangsa Indonesia.
Nah, pengawasan terhadap pulau-pulau kecil terdepan Indonesia ini mestinya apa? Harus ditingkatkan. Lalu bagaimana pemerintah itu mensikapi terhadap munculnya terorisme di dalam negeri dan lain sebagainya. Berdasarkan tantangan tersebut di atas, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta apa? Serta keselamatan bangsa harus diwujudkan sebagaimana mestinya. Jadi itu hal yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Baik, berikutnya peran serta warga negara dalam menjaga integritas nasional. Integritas nasional bukan hanya tujuan pemerintah dan aparat keamanan saja, melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Kita bersama sebagai apa? Sebagai warga negara Indonesia yang baik. Termasuk juga tugas dari semua siswa sekolah menengah, baik itu SMK, SMA. Nah, tetapi itu juga mesti apa? Semua harus dimulai dari sebuah proses. Proses apa? Penanaman nilai-nilai dari TK, SD maupun SMP. Baik, kita lanjutkan. Beberapa hal yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dalam menjaga integritas nasional, antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang berikutnya, kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi ketergantungan dengan bangsa lain. Memang kita sadar bahwa sebuah negara itu tidak bisa lepas dari negara lain dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan tujuan dari negara itu. Yang berikutnya, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Kemudian yang keempat, melakukan dan mengikuti berbagai macam bentuk kegiatan dalam bidang olahraga baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. Yang kelima, mengikuti berbagai macam pertunjukan atau festival seni. Festival seni itu kan macam-macam juga, tapi bisa digolongkan dalam seni budaya dan lain sebagainya. Demikian materi pada pagi hari ini yang saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan segala sesuatu hal itu bisa bermanfaat buat kita dengan melihat fakta-fakta yang ada, kemudian kita hubungan dengan apa yang saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih. Untuk di lain kesempatan nanti akan kita lanjutkan dengan materi-materi lain.